Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yemi Madamanik, kelas 4A Teologia, mata kuliah Teknik Media dan Pengajaran dengan dosen pengampu Ibu Dosen Setia Ulina. Baik, di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya, yaitu mengenai apa yang menjadi pemahaman saya tentang teknologi dan media di dalam gereja. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya, bagaimana perlunya teknologi dan media di dalam gereja. Seperti yang dikatakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Stanger, dia mengatakan bahwasannya teknologi dan media itu bisa menjadi sebuah peluang yang sangat besar bagi gereja untuk meningkatkan misinya. Namun, teknologi dan media juga bisa menjadi sebuah tantangan yang sangat besar. Ini bisa terjadi ketika teknologi dan media digunakan di dalam negatif way, maka ini akan menjadi tantangan yang sangat besar. Namun bisa menjadi peluang yang besar ketika kita mampu memanage di dalam good way. Ini pasti bisa meningkatkan progres di dalam gereja, meningkatkan misi di dalam gereja. Jadi bagaimana teknologi dan media ini bisa membantu ataupun menyokong perkembangan di dalam gereja? Tentunya dibutuhkan para pelayan yang benar-benar mengerti teknologi dan media tersebut, benar-benar menguasai bagaimana teknologi dan media itu. Seperti yang kita ketahui, media adalah alat, teknologi adalah cara ataupun sistem. Contohnya, media alat, contoh alat itu adalah seperti rapat, pembinaan, pembobotan, dan masih banyak lagi. Dan contoh dari teknologi adalah seperti pembagian wilayah. Jika kita meninjau gereja-gereja pada saat ini, teknologi dan media ini memang sudah masuk ke dalam gereja. Namun, tidak semua gereja mampu menerima teknologi dan media ini. Kenapa? Karena pola pikir juga sangat mempengaruhi perkembangan teknologi dan media. Jika di perkampungan, contohnya di gereja saya di kampung, tidak semua jemaat bisa menerima teknologi dan media. Masih terdapat pola pikir lama yang dimana mereka tetap mengikuti gereja yang lama. Padahal sekarang sudah era digital. Perlu untuk mengimprovisasi segalanya, termasuk di dalam gereja. Jadi bagaimana memasukkan teknologi dan media ini dalam gereja? Tentu kita harus memahami, kita harus memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang-orang yang belum mengerti teknologi dan media ini supaya bisa masuk ke dalam gereja sehingga perkembangan pelayanan bisa menjadi lebih baik. Jadi media ataupun alat ini sangat berguna dalam pelayanan. Contohnya ketika kita melakukan rapat, pembinaan ataupun pembobotan, diperlukan hal-hal yang mendukung pekerjaan kita tersebut. Tentunya jika kita menggunakan kecanggihan teknologi sekarang, ini akan mempermudah kita di dalam melakukan rapat kita, dalam melakukan pembobotan kita. Begitu juga dengan pembagian wilayah, bisa kita laksanakan secara lebih canggih, tidak lagi secara manual. Tentu kesimpulannya adalah bahwasannya ketika kita memahami teknologi dan media secara dengan benar, ini dapat membantu pelayanan kita. Jadi terkait dengan pengalaman CP saya dan dikaitkan juga nanti dengan media dan teknologi. Pertama saya CP di Kabupaten Samosir, tepatnya di GKPI Resort Buhit. Jadi GKPI Resort Buhit ada 14 gereja. Dan ke-14 gereja ini memiliki titik geografis yang sangat berbeda. Contohnya saya memulai dari resort terlebih dahulu. Resort berada di wilayah yang strategis, memiliki akses jaringan yang bagus, dan berada di jalan lintas. Ini tentu akan sangat mempengaruhi. Begitu juga dengan ada beberapa 4 gereja yang sama wilayah geografisnya dengan resort. Namun 10 gereja terdapat di pedalaman Samosir, seperti GKPI Pusuk Buhit. Jadi dari titik geografisnya saja sudah bisa kita tebak bagaimana perkembangan teknologi dan media yang terjadi dalam gereja tersebut. Jika di resort sendiri dan ada beberapa gereja, 4 gereja lainnya yang ada di jalan lintas, ini sudah memanfaatkan teknologi dan media dengan sangat baik.
Contohnya ketika diperhadapkan dengan situasi COVID-19, keempat gereja ini sudah mampu melaksanakan ibadah secara virtual, dan alat-alat yang mereka gunakan sudah mendukung pelaksanaan ibadah virtual tersebut. Dan jemaat-jemaat yang terdapat di dalam gereja-gereja yang di resort sangat mendukung untuk adanya pelaksanaan ibadah secara virtual, dari jaringan, dari titik geografisnya, semua sangat mendukung. Begitu juga pelayan-pelayan yang ada di resort mereka bekerja sama dalam melaksanakan ibadah virtual. Dari situ kita melihat bahwasanya teknologi dan media sudah cukup berjalan dengan baik. Namun di pedalaman Samosir seperti GKPI Pusubuhit yang saya jelaskan tadi, mereka ada 13 kakak dan rumah mereka itu berada sangat jauh dari gereja, dan rumah mereka juga berjauhan satu sama lain, sangat-sangat jauh. Jadi memang butuh effort yang sangat besar untuk datang ke gereja, karena dari akses jalan saja transportasi mereka sangat kesulitan. Hanya jalan tikus, hanya jalan kecil bisa masuk ke dalam gereja. Namun itu tidak mengurangi semangat mereka dalam melaksanakan peribadahan. Yang saya lihat ketika saya datang ke GKPI Pusubuhit adalah tentang pemanfaatan teknologi dan media. Ini sangat-sangat kurang, karena mungkin disebabkan oleh letak geografis, itu yang pertama. Karena mereka berjauhan, ini tentu akan mengurangi komunikasi. Padahal komunikasi sangat penting di dalam memajukan teknologi dan media. Ketika kita melaksanakan komunikasi, maka ada interaksi satu sama lain yang akan menimbulkan sebuah progres. Namun karena wilayah mereka sangat berjauhan, tidak ada komunikasi sama sekali. Mereka hanya berjumpa di hari Minggu. Dan ketika saya melihat gereja, saya melihat bahwasanya gereja tersebut sudah mengalami sedikit perkembangan, sudah ada alat-alat yang cukup mendukung, walaupun tidak ada pengeras suara, namun inventaris gereja seperti kursi dan mimbar sudah cukup baik. Tentang sistem peribadahan di sana masih seperti peribadahan pada umumnya, namun tidak didukung oleh kemajuan teknologi dan media. Ini memang sangat sulit untuk masuk ke sana karena pola pikir juga ya. Saya melihat pola pikir mereka masih kekeh di dalam pola pikir pada zaman dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, pola pikir sangat berpengaruh di dalam teknologi dan media ini. Jadi bisa saya tarik kesimpulan ketika saya melaksanakan CP di Samosir, belum semua gereja memanfaatkan teknologi dan media ini dengan baik, sehingga ada gereja yang sudah maju, ada gereja yang masih tertinggal. Disinilah pentingnya kepada seluruh pelayan bekerja sama dan berjibaku bagaimana memajukan gereja yang lain dengan gerejanya sendiri, apalagi mereka berada di dalam satu rumpun yang sama begitu. Namun yang saya lihat ketika saya CP, para pelayan hanya fokus memajukan gerejanya sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana gereja-gereja yang lain. Tentu ini juga menjadi sebuah hambatan. Apa yang menjadi sumbangsi saya, apa yang bisa saya berikan ketika saya diperhadapkan dengan situasi tersebut adalah kuncinya adalah kerjasama untuk membuka pola pikir jemaat agar bisa menerima teknologi dan media dengan baik. Ketika jemaat bisa menerima teknologi dan media dengan baik, maka saya yakin misi gereja akan tersampaikan, misi gereja akan tercapai dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.